tubuh Anda, mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri, dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan, dan jari-jari. Yang dirasa paling tepat saat ini. Tanyakan pada diri, sudahkah saya mengasihi diri sendiri? Amatilah diri. Ini bagaimana menjalankan keberagaman itu sebagai modal untuk mencapai tujuan. Lanjut, ya. Berdasarkan Undang-Undang 2003, ini sudah ada yang namanya diversifikasi, itu sudah ada, ya, sesuai dengan satuan pendidikan, kompetensi daerah dan peserta didik. Nah, ini 2003 sudah ada, ditambahi tahun tentang sekilas KTSP. Ini kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan tentang kurikulum. Ini kaitannya dengan kurikulum, diganti hanya satu lembar. Nih, menghapus USBN diganti US, ya. Ini untuk selanjutnya tidak perlu saya bacakan, hanya tahu saja, langsung singkat. Ini karena itu kepentingan yang lebih tinggi kampus. RPW dalam bentuk soft copy, ya, termasuk silabusnya, karena mungkin kemungkinan besar diminta oleh dinas untuk dikirim lewat link masing-masing. Nah, perkara nanti kaitannya dengan model terbaru nanti biar Bu Anis yang menyampaikan. Dilanjutkan, ini yang tahun 2000. Kodrat zaman dan kodrat alam. Apa itu Bu Anis? Kodrat alam contohnya kayak jenengan anak punya suatu apa tadi, hati nurani, perasaan, bermain, itu memang kodrat kita sudah. Kodrat zaman ini tujuan hari ini pendidikan Nadiem Makarim. Kodrat zaman, contoh hari ini anak-anak sudah pintar, mau Bapak Made. IT. Guru karena menuntut kok harus bisa. Karena kita masih kerja di lingkungan pendidikan. Kalau ingin menuntut, ayo kapan sesuai KKM biar lulus, ya kan seperti itu. Sekarang dihapus, yaitu yang dituju adalah tadi anak-anak harus mampu untuk apa? Skill, profil pelajar Pancasila, anak yang bertakwa, dewes. Itulah yang diharapkan kritis, kreatif, tidak hanya lewat buku. Kemudian lewat apa lagi Ibu Bapak?
menemui saya, Bu Anis. Serangan ini menang. Saya ingin tahu Bu Merdeka Belajar kayak apa. Masa mau menyuruh gurunya? Karena dia berpikir kritis. Paham dia Ibu? Pengen mengembangkan dirinya karena makan. iya. Dia baca, ternyata dia masuk di sini karena ada yang mendorong dia untuk bisa memahami dan belajar itu yang kedua, di dalam memberikan penilaian itu nantinya kita kan tidak bisa berpatok pada KKN kan begitu, tidak bisa. Ya, terima kasih. Sangat bagus Pak Made. Berarti materi diferensiasi sudah hampir dikuasai. Pada sebuah cerpen misalnya yang mungkin bisa menulis, punya imajinasi, bisa tugasnya menuliskan cerpennya bersama tokoh-tokoh dan menentukan amanat yang ada. Kalau yang nggak bisa mungkin hanya cari aja cerpen yang ada di internet, tulis karyanya siapa, ditelaah coba strukturnya bagaimana dan amanatnya bagaimana. Seperti itu, apakah sudah termasuk Merdeka Belajar? Boleh Bunda, boleh. Di sini namanya diferensiasi itu membedakan. Iya, namanya membedakan hasil. Boleh, Pak Haji bertanya. Terima kasih. Saya mau bertanya kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Di situ kan ada anak-anak yang modelnya menghafal, mengartikan kan begitu kan, dan ada kesimpulan. Andai kata saya itu menyuruh kalian harus hafal satu surat, sementara dari anak-anak kan karakternya beda-beda. Ada yang senang bal-balan, ada yang senang main HP, mungkin demikian, ada yang senang membaca. Apakah boleh saya begini? Silakan kalian yang main bal-balan, sambil yang penting nanti jam sekian masuk hafal. Silakan kamu mungkin hafalan dengan main sepak bola, mungkin lebih sambil main silakan. Tapi kamu dengan harus hafal. Kalau tidak, kamu nanti ada sanksinya, boleh enggak? Kemampuannya gak iso. Iya, ngomong sanksi tidak boleh, mungkin lebih kamu nanti akan mendapatkan nilai jelek. Ya maksudnya gini, kadang-kadang anak-anak kalau dikasih bal-balan, tok tidak semuanya dapat. Nanti di sesi kedua kita disebut restitusi bersama saya. Makasih ya. Di bulan depan. Lanjutkan. Kalau ada yang di YouTube tadi di mana? Nah, kalau anak yang butuh mungkin saja bisa karena dia akan tenang di situ membuka. Yang repot anak-anak ada sekelompok anak itu katanya anaknya senang bal-balan, yang tidak bisa bal-balan ikut nimbrung padahal nanduk tidak iso. Krono senang keluar, memang anaknya senang. Kesepakatan kelas yang pertama ketika guru mengajar. Protokol kesehatan. Setelah selesai pembelajaran, kami dipersilakan mereview. Menghargai sesama teman. Nah ini relax, semangat, yang penting sukses. Oke, yes. Kedepannya semua kelas itu diharapkan untuk membentuk atau membuat kesepakatan sehingga tidak ada kelas satupun di antara kelas-kelas lain tidak mempunyai kesepakatan, dan itu akan membawa kita menuju Merdeka Belajar. Kita sepakat katakan belajar di luar monggo, kita belajar di musola monggo, di mana saja kita tempat belajar asalkan ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Kalau tidak nanti akan tarik ulur. Ya. Soalnya apa?
Karena di situ anak-anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ada potensinya yang senang nyanyi dan lain sebagainya. Kita bentuk kesepakatan. Mungkin kelompok nyanyi, ya kita arahkan di mana tempat bernyanyi. Ada anak-anak yang misalnya sifatnya senang yang ngaji, ya kita arahkan. Ya ini kesepakatan ini harus ada. Karena apa? Kadang-kadang kan ya dibentuk satu-satu, pokoknya harus begini. Ini sekarang tidak zamannya lagi. Ya, pendidikan masa sekarang nggak bisa. Harus begini nggak bisa. Karena anak mempunyai potensi yang berbeda-beda. Itu harapannya semua kelas akan membentuk kesepakatan dan semuanya akan ditaati bersama-sama, baik itu pada siswa maupun kepada bapak ibu guru sebagai pengajar. Saya kira itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah pengembasan daripada pembuatan RPP berdiferensiasi dan budaya positif yang kami lakukan sebagai calon guru penggerak, alhamdulillah dikatakan berhasil. Karena kan teman-teman dari SMP 1 Kabat sudah mampu di semester genap ini, yaitu memberikan suatu pembelajaran yang berbeda, yaitu Merdeka Belajar, di mana mereka produknya seperti ini, RPP-nya, yaitu ada kegiatan inti, kemudian di situ ada diferensiasi konten sudah dibuat, kemudian dia sudah menghasilkan diferensiasi proses, yang mana ini adalah dari konten ini maka diproses oleh anak-anak melalui diskusi kelompok seperti ini. Menurut kemampuan anak masing-masing bagus. Setelah proses diadakan, maka muncullah diferensiasi produk tergantung daripada kesiapan siswa. Boleh bentuk vlog, video yang suka bercerita. Disitulah letak daripada Merdeka Belajar. Saya sungguh bangga sekali. Kemudian ada lagi yaitu budaya positif. Di sini teman-teman sudah bisa membuat, sengaja kami tampilkan seperti ini agar teman-teman yang belum mengikuti saat itu bisa melihat dan mencontoh, karena budaya positif di kelas ini sangat penting agar tujuan pembelajaran bisa kondusif, anak-anak bisa bercerita dengan guru dengan enak dan tidak ada unsur-unsur bullying di sana. Sehingga seperti ini dicatat oleh teman-teman, harus aktif, fokus, saya harus bisa. Ini adalah hasil dari teman-teman pada saat besok menerapkan di semester genap. Kemudian harapan saya tidak hanya sampai Kabat untuk berlatih seperti ini, sebaiknya dilakukan oleh CGP lain di beberapa sekolah yang mungkin tidak ada guru penggeraknya. Kepada Pak Alfian selaku Kepala Dinas bagian SMP berharap sekali dan top program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.